Ya, memasuki hari Selasa, sepertinya kita melihat ada beberapa hal yang tidak berubah dan relatif sebetulnya tidak ada perubahan signifikan, baik itu sentimen market ataupun bahkan data-data ekonomi yang masuk. Ini semua gara-gara shutdown yang masih tetap berlanjut untuk hari ke-35. Ya, hari ke-35 untuk hari ini dan sampai nanti tengah malam berarti akan ada indikasi kalau misalkan tidak ada uh, clue untuk DPR akan melakukan voting ataupun bahkan kesepakatan untuk menyelesaikan shutdown, maka ini akan menjadi shutdown terlama sepanjang sejarah sejak 2018 untuk Amerika. Tapi kira-kira apa yang akan membuat ataupun mendasari pergerakan market berikutnya? Dan jangan lupa bahwa kita masih tetap punya PR utama, yaitu terkait dengan kebijakan bank sentral. Dan ini ya ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari para pejabat Fed yang ternyata semakin terpecah pandangan mereka terkait dengan bulan Desember. Ya, ini dipicu dengan pernyataan dari Powell kemarin, bahwasanya pemangkasan bulan Desember itu tidak pasti. Dan mungkin dia punya beberapa alasan, termasuk salah satunya yang kita bahas kemarin, yaitu kaitannya dengan banyak data ekonomi yang hilang semasa shutdown terus berlangsung. Dan seperti apa sih pandangan mereka dan juga beberapa pejabat bank lain? Tentunya ini memecah kemungkinan juga ada potensi di mana beberapa yang pro terhadap pemangkasan, beberapa lainnya yang kecenderungannya tetap bertahan, dan ada satu yang tetap mungkin bisa dibilang memaksakan ingin memangkas lebih besar. Tapi pada dasarnya itu semua masih dinamis dan kemungkinan itu yang akan membuat pola pergerakan market semakin menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Kemudian yang kedua datang dari ekonomi atau data ekonomi Jepang yang ternyata manufacturing PMI untuk Jepang itu relatif lebih lemah dan ini sepertinya menjadikan PR terbaru untuk BOJ dan juga menjadi tanda tanya besar terkait dengan apa yang akan terjadi pada suku bunga berikutnya. Apakah mereka akan tetap menaikkan suku bunga atau dengan konteks bahwa melemahnya manufaktur berarti juga melemahnya ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain kita berhadapan dengan inflasi yang cukup tinggi di Jepang. Jadi kalau misalkan inflasinya saja mungkin mereka cukup lah untuk alasan menaikkan suku bunga. Tapi dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat, maka menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka akan memaksakan itu atau mereka akan hold untuk beberapa waktu ke depan? Nah, kemudian di sisi lain, sang Perdana Menteri terbaru, Takaichi, justru mengisyaratkan bahwa dia akan tetap melanjutkan rencana dia untuk pro pertumbuhan dan itu dimulai dengan revenue pajak. Menurut dia akan lebih baik untuk menaikkan pendapatan pajak daripada menaikkan suku bunga. Jadi cukup menarik ya. Posisinya lagi-lagi tetap bertentangan antara pemerintah dan juga kebijakan BOJ. Semoga saja nanti akan ada jalan yang mungkin kita akan lihat itu sebagai perkembangan terbaru untuk melihat apakah Jepang akan melakukan kenaikan suku bunga atau lebih kepada stimulus fiskal. Oke, kita lihat dari para pejabat Fed tersebut yang memiliki pandangan yang cukup berbeda dan juga bisa dikategorikan mungkin lebih mencolok di antara para pejabat Fed lainnya. Oke, saya telusuri lebih lanjut, ternyata Lisa Cook, kalau Anda ingat Lisa Cook adalah salah satu pejabat atau gubernur Fed yang bisa dikategorikan sedang mungkin disasar ya oleh Trump untuk dipecat. Tapi ternyata dalam posisinya, bagi saya ini adalah sisi profesionalisme seorang Lisa Cook. Karena di sisi lain, walaupun dia kecenderungannya mungkin dikategorikan terancam jabatannya karena mungkin masalah kasus yang diada-adakan oleh Trump, itu kaitannya dengan masalah hipotek. Tapi di sisi lain, dia punya pandangan yang relatif netral dan dia setuju tentang pemangkasan suku bunga. Jadi apakah ini siasat dari Cook supaya dia selamat dari posisi pemecatan atau bukan? Tapi saya lihat pernyataannya relatif bisa dikategorikan sebagai rasional. Ya, Cook mengatakan bahwa kalau membesarkan mempertahankan suku bunga relatif tinggi untuk beberapa waktu lama, makanya akan meningkatkan posisi ataupun kemungkinan besar bahwa pasar tenaga kerja itu akan relatif memburuk secara tajam. Dan juga meskipun ada pemangkasan yang terlalu besar juga berisiko terhadap inflasi. Jadi sebetulnya dia 50-50 antara dia bisa dikategorikan dia tidak mau gegabah untuk melakukan pemangkasan, tapi di sisi lain dia juga melihat pasar tenaga kerja ini relatif rawan. Jadi solusinya bagi dia adalah tetap melakukan pemangkasan suku bunga sambil tidak terlalu melakukan pemangkasan yang terlalu besar supaya tidak mengancam kepada sisi inflasi. Di sisi lain, Daly yang juga cukup konsisten menurut saya dari sejak 3 bulan terakhir, 3 pertemuan terakhir, dia selalu mengatakan bahwa dia sangat terbuka untuk melakukan cut rate, terlebih kalau dilihat dengan pasar tenaga kerja. Walaupun dia tahu masalah inflasi yang juga masih tetap relatif tinggi, tapi bagi dia hasilnya tidak akan menguntungkan kalau misalkan mereka mempertahankan suku bunga tapi
dengan alasan inflasi akan mencapai ke target 2%, tapi sementara mengorbankan mungkin jutaan pekerjaan yang bisa terdampak. Dan tentunya Stephen Miran, saya rasa ini tidak perlu diulas terlalu detail, karena satu sisi juga dia adalah salah satu yang memang secara aktif untuk mendorong kepada pemangkasan lebih agresif. Dan saya rasa itu cukup wajar, karena satu sisi dia adalah salah satu moncong dari Presiden Trump yang memang sengaja ditempatkan di gubernur Fed. Ingat, jabatan dia hanya sampai Januari, jadi dia punya kepentingan untuk memaksimalkan itu sampai at least di pertemuan Desember dan juga Januari. Apakah sejauh ini berhasil? Kelihatannya enggak ya. Dia cuma mendukung 25 basis point dan juga agak mentok dengan memaksakan 50 basis point, karena mayoritas justru hanya melihat layak untuk 25 basis point saja. Nah, di sisi lain ada Jeffrey Smith dan juga beberapa koleganya seperti Lori Logan dari Dallas Fed, kemudian ada Beth Hammack dari Cleveland Fed, dan terakhir adalah Raphael Bostic dari Atlanta Fed, sama-sama tidak nyaman untuk melanjutkan penurunan suku bunga ataupun pelonggaran kebijakan moneter. Nah, di sisi lain Austan Goolsbee, ya untuk kali ini kecenderungannya dia berada di zona tengah, dan terakhir di pertemuan FOMC Oktober pun dia relatif berada di zona tengah, mungkin zona netral ya. Dia tidak mendukung secara belak-belakan terkait dengan pemangkasan lebih lanjut, tapi dia juga kecenderungannya ada ke sisi kekhawatiran lain, baik itu inflasi ataupun ke masalah pasar tenaga kerja. Bagi dia, tadinya dia berharap akan ada banyak data yang bisa dirangkul ataupun diraih, tapi ya kenyataannya di bulan Oktober adalah shutdown yang masih tetap berlangsung sampai hari ini. Jadi mau tidak mau dia tidak memiliki data penting lainnya yang bisa menjadi bahan masukan. Tapi di sisi lain, dia belum bisa memutuskan untuk bulan Desember seperti apa, hanya saja dia khawatir kalau inflasi terus-menerus tinggi, karena dia mencatat inflasi untuk saat ini sudah berada di atas target Fed 2%, ya kurang lebih dari 2,5-3% dalam 4 tahun berturut-turut. Jadi menurut dia ini adalah waktu yang harus dipertimbangkan matang-matang. Ya kita lihat saja apakah ini akan mendukung dengan seleranya Austan Goolsbee atau tidak, atau mungkin lebih cocok ke Mary Daly dan juga Lisa Cook, atau mungkin lebih cocok ke Jerry Smith. Yang jelas dengan perbedaan pandangan ataupun perbedaan pendapat ini berarti menunjukkan bahwa dilema yang ada di sisi Federal Reserve, keputusan pun yang akan diambil di bulan Desember itu masih tetap terbuka, bukan betul-betul ditutup, tapi melainkan tetap terbuka. Jadi tidak ada kata off the table, tapi menandakan semua ini masih tidak pasti dan semua akan bergantung pada data ekonomi. Jadi mau tidak mau, ini adalah kesempatan walaupun CME Fed also sampai saat ini menunjukkan angka cuma 65-68% probability-nya untuk pemangkasan di bulan Desember. Tapi at least itu jauh lebih baik daripada kita melihat penurunan di bawah 50% probability. Oke, manufacturer lemah, lalu kemudian BOJ kenapa menjadi sorotan? Oke, kalau Anda ingat data di pertemuan yang lalu, BOJ mempertahankan tingkat suku bunga acuan dikarenakan memang dia hanya melihat dari sisi inflasi yang relatif tinggi, tapi di sisi lain juga masih ada belenggu yang mungkin dianggapnya tidak layak untuk menaikkan suku bunga. Dan salah satu hal itu adalah terkait dengan upah atau tingkat upah. Nah, di sisi lain ternyata kenyataannya di sini data manufaktur juga melemah. 48,2 versus data previous di 48,5. Bahkan beberapa data ini termasuk laju tercepat atau ya kontraksi yang tercepat dalam 19 bulan terakhir sejak Maret 2024. Kemudian juga pesanan baru turun dalam 20 bulan terakhir, dan ini diakibatkan permintaan yang lesu baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, satu sisi juga mereka mencatat terkait dengan masalah kenaikan biaya input, dan itu menyebabkan inflasi yang meningkat ke level tertinggi 4 bulan. Tapi masalahnya adalah juga ada kenaikan di biaya tenaga kerja. Nah, di sisi lain, produsen untuk ke depannya sedikit lebih optimis. Setidaknya mereka terpacu dengan kemungkinan ada harapan untuk peluncuran produk baru ataupun bahkan adopsi teknologi AI. Dan tentunya dengan manufaktur yang lemah, kemudian inflasi CPI yang masih tetap tinggi, pertanyaan selanjutnya bergantung kepada BOJ. Apakah mereka berani untuk melakukan kenaikan suku bunga? Sementara di sisi lain, kalaupun dikaitkan dengan inflasi memenuhi persyaratan untuk menaikkan suku bunga, tapi masalahnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang saat ini masih relatif lambat. Jadi konsekuensinya kalau dia menaikkan suku bunga, justru biaya operasional ataupun bahkan konsumsi itu akan jauh lebih tinggi. Dan sementara lain, kondisinya adalah belum tentu tingkat upah juga seiring lebih tinggi daripada inflasi ataupun bahkan sejalan dengan inflasi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar, sehingga akhirnya ternyata dari sisi pemerintah, Perdana Menteri Takaichi mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk melakukan
kenaikan atau menyasar ke kenaikan pendapatan pajak daripada menaikkan suku bunganya. Alasannya cukup sederhana, jadi kalau misalkan kita ingin melakukan kenaikan suku bunga, Takaichi lebih pro kepada pertumbuhan. Jadi artinya dia akan coba untuk jor-joran terlebih dulu kepada ekonomi supaya lebih tumbuh, lalu kemudian daya belinya akan meningkat dengan sendirinya, barulah di situ dia bisa atau memperkenankan untuk kenaikan suku bunga. Saya rasa ini kunci ekonomi yang standar ya, yang saya ketahui, dan kemungkinan itu yang akan disasar oleh Jepang. Jadi kita kembali lagi ke sisi pro dan kontra antara kenaikan ataupun kebijakan fiskal yang lebih longgar untuk menaikkan pertumbuhan, atau dia akan tetap memperketat karena alasan inflasi yang naik dan juga daya konsumsi yang tentunya meningkat. Tapi sejauh ini dengan data ekonomi tadi berarti otomatis yang kita lihat adalah permintaan relatif masih lemah sehingga pertumbuhan masih perlu digenjot, dan saya rasa semua akan setuju dengan apa yang dipandang oleh Takaichi. So apakah mungkin BOJ akan menaikkan suku bunga di bulan Desember atau mungkin Januari? Kita masih tetap tunggu dan perkembangan lebih lanjut terkait dengan data-data dari Jepang. Oke, ini adalah beberapa pandangan bank terkait dengan USD Japanese Yen dan juga terkait dengan emas. Dari Goldman Sachs mempertanyakan terkait dengan intervensi Japanese Yen. Oke, beberapa waktu lalu sering muncul dengan kalimat intervensi verbal. Tapi satu sisi dari Goldman Sachs mengatakan bahwa intervensi itu tidak akan efektif. Termasuk juga pandangan dari kami Agrodana yang mengatakan bahwa dari sejak 2022 ataupun 2024, setiap ada intervensi verbal itu tidak akan bertahan lama dan hanya sekedar turun sesaat. Nah, alhasil menurut Goldman Sachs, kelihatannya untuk intervensi kali ini itu kalaupun sudah sentuh 155, belum tentu memenuhi persyaratan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya Menteri Keuangan ataupun bahkan Bank Sentral mungkin belum akan bertindak, kecuali kalau ada lonjakan volatilitas ataupun bahkan pergerakan pasar yang tidak teratur. Nah, itu sebabnya dari beberapa kali atau beberapa hari terakhir kita melihat ada statement-statement yang muncul dari pejabat Menteri Keuangan ataupun dari Bank Sentral Jepang. Dan itu kaitannya dengan pergerakan mata uang yen yang relatif melemah terhadap US dollar sampai ke level 154-155. Oke, berarti di sini kita masih tetap pertanyaannya adalah berapa besar yang kemungkinan akan disasar oleh Kementerian Keuangan. Sejauh ini menurut Goldman Sachs, Kementerian Keuangan masih memiliki dana sekitar 270 miliar US dollar, sehingga kemungkinan bisa saja mengimbangi intervensi yang pernah diberlakukan di 2022 dan 2024. Segera mengingatkan, di tahun 2024 yang lalu kita pernah melihat USD Japanese Yen bergerak di level 160-161, dan kala itu terjadilah intervensi yang cukup besar. Dan itu yang membuat kenapa mata uang relatif turun. Termasuk diikuti juga akhirnya dengan kejutan dari Bank Sentral Jepang untuk melakukan kenaikan suku bunga. Tapi pertanyaannya adalah apakah kali ini Bank Sentral akan melakukan itu atau tidak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan emas. Dari Standard Chartered, mereka mengatakan bahwa penurunan yang terjadi baru-baru ini dari emas, dari rekor tertinggi 4381 sampai teritori 3886, itulah kesempatan untuk investor kembali masuk ke pasar, karena diartikan bahwa posisinya ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Artinya, kalau kita lihat dari agregat kenaikan yang sejak terjadi di bulan Agustus sampai ke bulan Oktober kemarin, berarti diratakan relatif lebih mahal. Dan akhirnya dengan penurunan ini sampai ke level 3.900-an, itu dianggap cukup layak. Sehingga Standard Chartered menyarankan bahwa ini adalah kesempatan cukup bagus untuk investor kembali ke pasar. Nah, alasannya cukup sederhana. Ternyata pelemahan dolar, lalu kemudian juga pembelian oleh Bank Sentral yang masih cukup kuat, belum lagi kekhawatiran inflasi yang juga persisten di berbagai negara di penjuru dunia, termasuk ekonomi besar, termasuk juga risiko geopolitik yang diperhitungkan yang diperkirakan masih akan berlanjut. Nah, termasuk perang dagang ataupun bahkan ketegangan dagang. Nah, jadi kita lihat di sini posisinya juga masih tetap optimis, bahkan menurut mereka normalisasi pasar mungkin butuh waktu, tapi setidaknya punya alasan support teknis di antara 3960-an atau 3940 sampai 4060. Nah, menurut mereka, proyeksi emas itu masih tetap bisa mengalami kenaikan ke 4.500 dalam 1 tahun ke depan. Berarti ya ini cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ataupun trader yang selalu ditanyakan di setiap live streaming ya. Jadi posisi ini harusnya akan menjadi kesempatan yang cukup terbuka untuk emas. Kalau memang terjadi penurunan, itulah kesempatan kita untuk kembali masuk ke pasar. Oke. Untuk data ekonomi hari ini, kita hanya akan melihat data dari Choice Job Openings. Walaupun saat ini saya belum mendapatkan informasi lagi, BOS apakah akan merilis data jobless claim ataupun bahkan data non-farm payroll apa tidak. Tapi yang jelas,
kita sudah delete itu, dan untuk sementara waktu kita tidak akan menganggap itu ada, sehingga tolong fokus dengan data-data sektor swasta atau survei swasta seperti Jobs Job Openings nanti malam. Kemudian besok malam pun ada data EDP dan juga terkait dengan ISM non-manufacturer. Nah, dengan data seperti ini, saya rasa kita tinggal tunggu apakah datanya relatif lebih tinggi atau relatif lebih rendah. Kalaupun datanya relatif lebih rendah, berarti perikutan relatif berkurang. Tapi di sisi lain, kalau misalkan ternyata datanya lebih tinggi, berarti perikutan relatif mulai berkembang kembali atau relatif tumbuh kembali. Walaupun dengan catatan, belum tentu ini akan relatif konsisten untuk kedepannya. So, Fed masih tetap harus berupaya mengumpulkan data yang lebih banyak untuk membuat kebijakan di bulan Desember.